rilis inflasi yang baru saja disampaikan BPS kalau inflasi kita semakin menanjak. Memang ini mungkin kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sama karena mendekati periode Idul Fitri begitu. Tapi apakah ada kekhawatiran mungkin dari segi pengusaha kalau inflasi ini mungkin akan berlanjut di bulan-bulan sebelumnya melihat harga bahan-bahan pangan yang naik bukan hanya karena periode Idul Fitri ini tapi karena memang adanya kelangkaan. Baik, ya jadi kembali lagi bahwa ini adalah suatu kenyataan. Ya, di mana kita tahu bahwa di awal tahun ini dibuka dengan fluktuasinya harga pangan, komoditi, dan khususnya bahan pokok. Nah, kalau kami di retail modern, kelompok ini adalah kelompok yang kami sebut sebagai out of controllable. Ya, kalau incontrollable artinya produk-produk ini dari produsen kita bisa sediakan, bisa planningkan. Bahkan sebelum Lebaran ini produk-produknya sudah 6 bulan yang lalu kita sesuaikan dan kita atur sedemikian rupa. Nah, ini kondisi ini kita tahu bahwa dipicu oleh fluktuasi harga pangan. 3,05% ini adalah suatu angka yang sudah alert tentunya, walaupun belum menjadi sesuatu yang luar biasa karena kita tahu bahwa sebelum pandemik inflasi kita 3,1-3,2%. Sekarang 3,05% di bulan Maret kemarin. Jadi masih semestinya masih bisa tertata, tetapi kembali lagi kalau kita tidak tata atau dalam hal ini pemerintah tidak berupaya untuk mengatur ketersediaan pangan dan juga kestabilan harga, maka yang 3,05 ini tentunya masih bisa berpotensi meningkat. Nah, ini harus dijaga karena apa? Karena kami di retail modern itu sangat relevan dengan situasi kondisi inflasi ini, karena ini pasti akan menaikkan harga. Ya nilai kita, rupiah kita turun. Nah, bahasa sederhananya dalam belajar ilmu ekonomi kita, inflasi itu nilai rupiah kita turun. Jadi kita harus ada ekstra lagi mengeluarkan dana untuk mengkonsumsi suatu barang. Nah, ini tentunya kebijakan-kebijakan yang dikatakan moneter maupun fiskal perlu dikaji ulang. Ya, ketika Bank Indonesia sudah menetapkan BI rate 6%, ini sudah dari bulan Oktober 2023 lalu. Ternyata BI rate nggak merupakan satu-satunya dan yang hanya itu saja yang membuat atau mengatur inflasi. Karena buktinya juga ya fluktuasi pangan ya BI rate-nya 6% itu nggak bisa untuk terus tahan di bawah 3% yang seperti bulan-bulan lalu 2,5 sampai 2,6. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan segala sentimen-sentimen masyarakat terhadap fluktuasi ini harus dijaga. Karena apa? Karena justru sentimen-sentimen ini membuat akhirnya kepercayaan konsumen. Nah, ini kembali lagi. Ketika kepercayaan konsumennya tidak meningkat tapi stagnan atau bahkan menurun, maka ini juga menandakan bahwa masyarakat ragu untuk mengeluarkan spending konsumsi. Dan kita tahu bahwa masyarakat di Indonesia hampir 40% dari jumlah penduduk kita atau 115 juta penduduk itu ada kelompok menengah. Nah, kelompok menengah sekarang dalam kondisi yang stagnan. Mereka sudah mengeluarkan sekarang uang tabungannya untuk belanja dan lain sebagainya karena fluktuasi harga yang meningkat tidak seiring dengan pendapatan yang mereka dapatkan di kelompok menengah. Sementara pemerintah masih fokus kepada kelompok marginal yang 20 juta. Nah, jadi ini tentunya menjadi perhatian yang perlu signifikan, alert. Tidak hanya Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia, tapi juga kementerian, institusi, lembaga lainnya. Kalau melihat data inflasi bulan Maret 3,05, apakah Anda menilai ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Artinya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri mungkin memang ada kenaikan inflasi, tapi setelahnya ada penurunan. Apakah tahun ini tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya? Ya, kita memang ini Mbak Aneka melihat tahun ini sedikit berbeda, tapi berbedanya dalam artian demand masyarakat dalam periode Ramadan dan periode Lebaran mungkin akan relatif lebih baik daripada tahun lalu ya. Kalau kita lihat kenaikan inflasi ini memang sifatnya akan temporer sebenarnya, seasonal, dan sebenarnya within kita punya perkiraan ya, karena kalau kita lihat di Februari sebenarnya harganya udah mulai crawling up menjelang Ramadan dan memang peaknya kita perkirakan di Ramadan gitu biasanya.
Cuma memang tadi sempat disampaikan BPS juga bahwa dibandingkan dengan periode Ramadan yang sama dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini cukup kuat. Di hari yang sama juga PMI Indonesia keluar, Purchasing Managers Index yang melambangkan aktivitas manufaktur ya, manufaktur di dalam negeri, dan itu mencapai level tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Kalau kita lihat komponennya memang didorong oleh new order dan juga inventory untuk persiapan dari Lebaran itu sendiri. Nah ini yang kita lihat juga ternyata selama Ramadan dan Lebaran ini kalau kita bandingkan tahun lalu harusnya indikator-indikator yang ada tuh menunjukkan demand-nya lebih kuat. Tapi memang demand yang lebih kuat di Ramadan dan Lebaran ini unfortunately diikuti oleh supply factor yang juga lebih besar gitu ya. Tahun lalu mungkin kita cukup baik dalam sisi produksinya. Tadi disampaikan Pak Roy bahwa ini ada supply side factornya juga. Kita lihat di negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam yang produsen beras dan negara-negara yang produsen soft commodities itu mereka melakukan curb export supaya untuk menjaga ketahanan pangannya masing-masing. Di sisi lain ada musiman faktor iklim gitu ya, El Nino, ini yang membuat supply side factor ini mendominasi inflasi yang kita lihat di beberapa bulan terakhir. Nah ditambah lagi di Ramadan dan Lebaran demand-nya juga pick up. Nah ini yang membuat inflasinya juga shoot up ke 3,05% yang disampaikan oleh BPS. Namun ke depan kita perkirakan sebenarnya mungkin inflasi ini akan kembali normal ya. Target BI sendiri ada di 2,5 plus minus 1%. Artinya upper range target 3,5%. Menurun dibandingkan dengan tahun lalu di 4% ya. So far kita melihat berarti ini masih aman, tapi benar kata Pak Roy ini sudah alert. Nah pertanyaannya apakah ini akan sustain atau temporer? Kita melihatnya lebih kepada temporer karena tadi faktor-faktor Lebaran itu juga ada di demand side-nya, dan kita harus ingat juga tahun lalu itu Lebarannya lebih mundur ya. Sekarang kita lebih early. Jadi ada faktor base juga kalau kita lihat dari sisi year on year growth-nya. Mungkin kalau kita hilangkan base factor-nya akan lebih kecil angkanya sebenarnya dari ini. Cuma memang demand di Lebaran tahun ini harusnya lebih kuat dengan indikator-indikator yang ada. Nah, ke depan kita masih memperkirakan akan normalize. Perkiraan kami sendiri mungkin akhir tahun ini 2,9% headline inflation kita, karena faktor tadi selain dari masalah produksi ini yang mungkin kita lihat diiringi oleh demand yang seasonal di Lebaran. Di sisi lain juga kita melihat commodity prices yang turun itu menyebabkan input cost growth bagi manufaktur produsen itu melambat gitu Mbak Anaka. Di PMI itu kita bisa lihat komponennya input cost growth-nya masih melambat, bahkan berada pada level terendah peningkatan output prices-nya. Jadi kita mesti melihat core inflation-nya itu benign, walaupun di bulan Maret lalu yang dilaporkan hari ini itu core inflation kita meningkat untuk pertama kalinya sejak Desember 2022 yang mengalami moderasi itu meningkat sedikit ke 1,8% ya. Jadi memang itu pun masih benign gitu jadi levelnya. Jadi kita tidak melihat ada pick up yang cukup signifikan di core inflation, sehingga kalau volatile food prices-nya nanti berhasil di solve permasalahannya oleh pemerintah, dan saya dengar juga report dari BPS di April nanti ada harvest season terutama untuk beras, hopefully ini bisa membantu untuk meredamkan price pressure dari harga beras juga. Harusnya sih inflasi kita akan masih tetap manageable, walaupun kita highlight tetap ada resiko ke atas dengan kondisi global yang masih tidak pasti seperti sekarang. Di Laut Merah kita masih melihat ada konflik, kemudian juga Rusia Ukraine beberapa hari lalu sempat memanas lagi sehingga menyebabkan harga minyak meningkat. Jadi faktor-faktor resiko itu memang cenderung lebih ke atas untuk inflasi. Namun kita melihat so far dengan core inflation yang sangat benign, PMI kita yang dilaporkan input cost growth-nya moderasi, yang mana memang sektor manufaktur paling besar gitu ya. Harusnya sih masih manageable. Di akhir tahun kita bisa menjaga inflasi kita di level 2,9% Mbak Anaka.